sebelum Ustazah mulai pelajaran kita tentang sampah organik dan sampah anorganik, kita explain dulu. Ketika Ustazah bilang kecil, kalian melatih konsentrasi. Kalau Ustazah bilang kecil, kalian kalau Ustazah bilang kalian paham? Konsentrasi. Kecil. Besar. Kecil. Kan pada semangat ini Ustazah akan menjelaskan beberapa pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini kita tentang materi sampah organik dan sampah anorganik. Tujuannya adalah peserta didik dapat membedakan materi tentang sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh sampah organik dan sampah anorganik. Oke, pada ini Ustazah akan menjelaskan sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana kita melestarikan lingkungan kita? Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu sampah organik dan apakah itu sampah anorganik? Yang tahu anak-anak, tahu nggak Bu? Pintar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Queen. Ya, kita menambahkan sedikit ya. Jadi, sampah organik adalah sampah yang dapat terurai. Organik itu sampah yang dapat terurai. Nah, terurai. Contohnya apa? Ada yang bisa, yang dapat terurai. Sampah yang sesuatu yang tidak bisa digunakan, tapi dapat terurai sendiri. Apa Mbak? Hewan. Sisa-sisa hewan. Sisa-sisa manusia. Sisa-sisa manusia. Yang lain. Sisa-sisa makanan bisa dicari. Ini Ustazah bawa apa? Nasi basi. Nasi basi ini termasuk sampah apa? Organik. Ini dia bisa terurai sendiri tanpa bantuan kita. Lihat, tanpa bantuan manusia. Dia bisa terurai sendiri dengan waktu yang cepat. Nah, sampai sini sudah paham? Sekarang Ustazah lanjut sampah anorganik. Nah, siapa yang bisa? Anorganik itu apa? Sampah anorganik. Apa Mas? Tumbuhan, kurang tepat ya. Apa enggak? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa kita urai. Dia membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk terurai sendiri. Contohnya apa? Kardus, kaleng, kurang tepat. Plastik ya, kardus, kaleng, plastik. Nah, jadi kaleng ini, kita kasih contoh. Kaleng ini itu termasuk anorganik. Dia melakukan proses penguraian berjuta-juta tahun dapat terurai ya. Dan apa namanya, di atas bantuan manusia dia tidak dapat terurai sendiri. Oke, sampai sini paham? Oke, kita tadi sudah belajar tentang pengertian sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang materi kedua itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi mana yang tergolong sampah anorganik dan sampah organik ya. Sekarang yang bisa angkat-angkat menentukan dan menjelaskan kepada teman ya. Mas Ibnu, Mbak Naila, Mbak Faiha, dan Mbak Ajika. Silakan menentukan. Nah, sambil ditunjukkan kepada teman mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Silakan dari Mas Ibnu. Oke, benar teman-teman.
organik. Oke, benar semuanya? Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah masuk cerita. Luar biasa ya. Oke, lanjut saja ya, kita sudah mengidentifikasi sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang Ustazah tanya, adakah yang belum paham materi tentang sampah organik dan sampah anorganik? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Ajin, bagaimana Mas Ajin? Oke, pertanyaan bagus. Mas Bimo, perhatikan. Sampah organik manfaatnya apa? Ustazah jelaskan kembali lagi. Sampah organik manfaatnya itu untuk kompos ya, pembuatan kompos. Pupuk organik yang kedua untuk tambahan pakan ternak ya. Yang ketiga dapat juga menjadi biogas dan listrik. Sampah organik itu bisa digunakan biogas dan menjadi biogas dan listrik. Sampai sini sudah paham? Oke. Sekarang Ustazah kasih PR kepada kalian semua ya. Nanti kalian di rumah mencari bagian mana sampah yang tergolong sampah organik dan mana yang tergolong sampah anorganik. Paham? Karena waktunya sudah selesai, kita tutup pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah sampah organik sampah yang bisa kita urai ya, tanpa bantuan manusia. Contohnya siapa? Silakan